Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dengan saya, Anggunada, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 1862 20 10 23 dari kelas akuntansi 6 SIP 2. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik pada analisis linier berganda. Sebelumnya, saya akan membahas tentang pengertian uji asumsi klasik. Jadi, untuk uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square atau biasa disingkat OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Berdasarkan pengertian asumsi klasik yang telah saya jelaskan, maka akan muncul beberapa pertanyaan seperti apa sih yang dimaksud dengan regresi linear OLS? Terus apa sih yang dimaksud dengan asumsi klasik dan apa aja sih jenis asumsi klasik pada regresi OLS? Nah, untuk menanggapi beberapa pertanyaan tadi, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, pengertian regresi linear OLS. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah ordinary least square. Di dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan BLUW. BLUW adalah singkatan dari Base Linear Unit Estimation. Yang kedua, pengertian asumsi klasik. Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Dan yang terakhir, asumsi klasik pada regresi linear, yaitu jenis regresi linear OLS. Untuk regresi OLS itu sendiri ada dua macam jenisnya, yaitu yang pertama regresi linear sederhana dan yang kedua regresi linear berganda. Regresi linear sederhana atau disebut dengan simple linear regression adalah regresi linear dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Sedangkan regresi linear berganda atau disebut juga dengan multiple linear regression adalah regresi linear dengan satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Nah, arti kata beberapa maksudnya adalah dua variabel atau lebih. Jenis uji asumsi klasik pada regresi linear. Dengan adanya dua jenis yang berbeda pada regresi linear, maka syarat atau asumsi klasik pada regresi linear juga ada dua macam. Jenis asumsi klasik pada regresi linear sederhana. Asumsi klasik pada regresi linear sederhana antara lain yang pertama data interval atau data rasio, yang kedua linearitas, yang ketiga normalitas, yang keempat heteroekaditas, yang kelima outlier, yang keenam korelasi hanya untuk data time series atau runtut waktu. Uji asumsi klasik pada regresi linear berganda. Asumsi klasik pada regresi linear berganda antara lain data variabel atau rasio, linearitas, normalitas, heteroskordistas, outlier, multikolonaritas, autokorelasi hanya untuk data time series atau runtut waktu. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai uji asumsi klasik pada linear regresi berganda. Untuk lebih jelasnya saya akan tampilkan video tutorial. Yuk, mari kita simak. Ya, jadi di sini untuk melakukan uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda, kita harus mempunyai aplikasi SPSS. IBM SPSS Statistik. Kita buka, di sini saya sudah buka ya. Tampilannya seperti ini ya, ada data view dan variable view. Jadi kita sebelum melakukan uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda ini, kita harus sudah mempunyai datanya terlebih dahulu ya. Di sini kita
masuk. Di sini saya sudah membuat data yang telah saya simpulkan. Respondennya ada 1 sampai 100, skornya ada X1, X2, X3, X4, dan Y. X1 untuk variabel continued informant, X2 untuk variabel value stream cost, X3 untuk variabel balance scorecard, X4 untuk variabel just in time, dan Y untuk variabel learn accounting. Nah, kita masuk lagi ke dalam aplikasi SPSS. Kita klik variabel view, kita tulis di sini X1 sampai dengan X4 ya, karena kita membuat datanya itu sampai 4. X3, X4, dan Y. Oke, di sini untuk kolom desimal kita ubah jadi 0. Kita ubah semuanya. Kita ubah. Dan untuk kolom measure di sini kita ubah jadi scale. Ubah juga jadi scale. Selanjutnya, untuk data view, kita masukkan kolom, kita masukkan data yang ada pada kolom Excel, kita copy, ya, kita copy ke dalam aplikasi SPSS, kita paste aja. Nah, di sini datanya udah muncul. Jadi, untuk melakukan uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda, caranya adalah klik Analyze Regression Linear. Lalu, untuk variabel dependent kita masukkan Y. Dan untuk variabel independen kita masukkan X1 sampai X4 ini. Semua kita blok aja, kita pindahkan. Selanjutnya adalah klik plots. Di sini untuk variabel Y kita masukkan scribe. Di sini kita masukkan, dan untuk variabel Y kita masukkan ini ya, zipped. Nah, selanjutnya kita centang kolom histogram dan normal probability plot. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, nanti output keluar akan menghasilkan data regresi linear berganda normal. Kita mencari data normal dulu ya. Sini sebentar, outputnya belum keluar. Outputnya udah keluar ya. Kita scroll ke bawah untuk mengetahui data normal. Nah, di sini kita klik, kita perbesar, kita besar ya, lebih jelasnya. Kita klik scroll ke bawah. Nah, untuk frekuensi regresi standarisasi ISO 2 itu berdasarkan histogram data ini dapat ditarik kesimpulan bahwa data distribusi bersifat normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan data yang melenceng ke kanan
atau membentuk pola seperti lonceng. Dan untuk si prosesnya di sini untuk normal plot of lactation standard residual dependent variable Y untuk spektrum prop, dan untuk di sini ada regression statistik residual, itu juga dapat dilihat bahwa garis kumpul mengikuti atau mendekati garis diagonal ya. Untuk garis kumpul ini dia mendekati garis diagonal, maka data tersebut dinyatakan normal. Selanjutnya kita sudah ketahui ya bahwa untuk uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda ini yang bersifat normal, datanya normal. Selanjutnya kita klik no. Kita akan menguji heteroskedastika. Caranya iklan kita lihat. Caranya adalah sama seperti tadi. Kita klik analyze. Di sini ada regression, linear. Ini sama, dependennya adalah variabel Y. Dan untuk ini log 1 of 1 sama X1 sama X4. Karena tadi sebelumnya untuk normalitas kita klik plus. Untuk heteroskedastika kita klik save. Dan kita klik residual untuk unstandardized. Kita hanya mencentang kolom residual unstandardized ya. Yang lain tidak usah dicentang, hanya ini. Dan kita klik OK. Di sini nanti akan keluar output. Nah, di sini akan muncul kita lihat bagian mana sebentar ya. Kita lihat ke bawah. Untuk di sini kolom. Nah, untuk kolom conversion di sini ada understated coefficient B start error dan statistic coefficient beta. Di sini untuk mengetahui heteroskedastika berdasarkan data tersebut, data ini kita lihat di sini ya, dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,5, maka tidak terjadi heteroskedastika. Nah, karena data tersebut di sini semua yang ini ya lebih besar dari 0,5,
maka tidak adanya data heteroskidastitas. Setelah itu kita kembali sini. Nah, nanti setelah melakukan uji heteroskidastitas akan muncul res 1. Di sini kita klik res 1, kita klik transfer. Sebentar, kita ke data view, kita klik transfer. Di sini kita klik komputer variabel. Nah, nanti akan muncul komputer variabel. Di sini ada target variabel. Kita klik res 2. Selanjutnya di sini kita klik ABS res kita klik di sini res 1. Setelah itu kita oke. Nah, nanti di sini akan muncul data res 2. Kita klik transfer komputer variabel. Maksud saya kita klik analyze. Ini kita kembali dulu ya. Kita klik analyze, kita klik regresi, kita klik linear. Data ini kita ubah menjadi res 2. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ya, jadi di sini kita melihat nilai heteroskidastitas yang sudah tadi saya jelaskan. Untuk di sini kita lihat ke koefisien di sini kita melihat dari semua data ini X1 sampai X4 apabila nilainya signifikan lebih besar dari 0,5 maka tidak terjadi heteroskidastitas. Nah, tampak dilihat dari data-data di sini semuanya tidak ada yang ini data-data di sini 0, tidak ada yang lebih dari 0,5 maka tidak ada uji heteroskidastitas. Baiklah, kita close. Sudah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komuter lain melintas langsung jalur 4 dan